damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali. Kita bersyukur karena pada hari ini Tuhan masih berkenan untuk menyampaikan firman-Nya kepada kita. Oleh karena itu, kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan segala hormat, puji, dan syukur atas berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami merasakan bagaimana Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Bagaimana Tuhan pada hari ini juga masih memperkenankan kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami yang penuh dengan sukacita, penuh juga dengan pergumulan. Dan kami percaya Tuhan dalam setiap situasi hidup kami, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Berfirmanlah kepada kami pada hari ini, dan biarlah setiap kata yang terucap dari hamba-Mu adalah suara hati Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini diambil dari kitab 1 Samuel 7 ayat yang ketiga. Demikian bunyinya. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para allah Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadalah hanya kepadanya. Maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan hidup manusia bagaikan hujan. Terkadang deras, terkadang hujan itu gerimis, dan kadang-kadang tidak hujan. Dalam segala hal demikian, termasuk dalam susah, senang kehidupan ini. Namun tidak sama halnya dengan bangsa Israel yang terus-menerus mengalami penderitaan karena di bawah penindasan orang Filistin, di mana Tuhan menyerahkan bangsa ini kepadanya karena hati mereka sudah jauh berpaling dari Tuhan. Mereka menyembah para allah asing, mereka menyembah para allah Asitoret, dan melepaskan mereka dari pemeliharaan tangan Tuhan. Maka pada saat ini Tuhan memberikan harapan baru kepada bangsa ini melalui Samuel. Tuhan mau melepaskan mereka dari cengkeraman orang Filistin dengan syarat harus kembali kepada Allah, harus kembali menyembah Allah dan melepaskan diri dari allah-allah lain dan juga allah Asitoret. Samuel mengajak untuk kembali berdamai, berekonsiliasi dengan Allah. Hanya inilah cara mereka untuk bisa mendapatkan kebahagiaannya kembali. Tidak ada cara lain, tidak ada metode lain untuk mereka dapat mendapatkan kebahagiaannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali kita juga sedang mencari kebahagiaan kita pada saat ini. Kita mencari damai, mencari ketenangan hidup,
mencari kenyamanan, mencari sukacita, mencari hal-hal yang menyenangkan hati kita pada saat ini. Hanya satu kata yang perlu kita pakai dan kita dengarkan, yaitu datanglah kepada Allah. Marilah berdamai dengan Allah dan berdamailah dengan diri sendiri. Akui kemahakuasaan Allah, akui kebaikan Allah, dan syukuri apa adanya di dalam hidup kita. Dan pakailah setiap sudut hidup kita untuk membesarkan nama Tuhan dan menjauhkan setiap yang menjijikkan di hadapan Allah dalam hidup kita, di dalam diri kita, sehingga 100%, sehingga murni hidup kita, percaya kita, iman kita, penyerahan diri kita hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Dia akan menuntun kita kepada kebahagiaan, ketenangan, damai, dan sukacita. Demikianlah firman ini kita bisa dengarkan. Dan biarlah Tuhan yang memberkatinya sehingga akan bertumbuh, berkembang, berbuah yang akan bisa dirasakan oleh diri kita sendiri, hidup dalam kebahagiaan, dan juga orang yang lain yang ada di sekitar kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman yang sudah kami dengarkan mengajak kami untuk kembali datang kepada Tuhan, untuk mengevaluasi diri kami, untuk melihat diri kami kembali. Apakah memang kami ini masa hidup di jalannya Tuhan, atau kami sudah dibelenggu oleh berbagai ikatan-ikatan dunia ini, sehingga sering sekali kami hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu. Biarlah kami boleh berjalan untuk membesarkan nama Tuhan, untuk boleh mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, mungkin ada di antara kami, atau ada orang-orang yang pada saat ini mengalami penderitaan karena sakit penyakit yang ada dalam dirinya. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, biarlah tangan pengasihan Tuhan menjamah tubuhnya, keluarlah penyakit itu di dalam dirinya, sehingga mereka bisa mendapatkan kesehatan yang sempurna. Dan juga kami berdoa pada saat ini Tuhan, bagi keluarga-keluarga yang mengalami persoalan kehidupan karena ekonomi rumah tangga. Mereka harus berjuang, mereka harus bersusah payah untuk mencari kehidupan, untuk bisa makan, untuk bisa menyekolahkan anak, untuk bisa mencukupi seluruh kebutuhannya. Mereka harus berjuang dengan penuh kekuatan yang ada dalam diri mereka. Bantu mereka, berikan kami rezeki, berkati pekerjaan kami, sehingga di dalam Tuhan kami tidak akan kekurangan apa-apa. Dan kami juga boleh berbagi kepada sesama kami. Dan juga kami boleh memuliakan nama Tuhan melalui apa yang kami miliki. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk setiap orang yang mengalami pergumulan karena pekerjaan. Situasi sekarang Tuhan membawa kami, ada orang yang sudah di PHK dan ada orang yang sedang mencari pekerjaan. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan memberikan jalan keluar apa yang harus kami lakukan. Dan Tuhan menolong mereka untuk menemukan apa yang sedang mereka cari. Dan juga kami berdoa pada saat ini untuk para anak-anak kami yang sedang berjuang untuk meniti masa depannya dalam sekolahnya, di dalam pendidikan, di dalam dia mencari pekerjaan. Tuhan menolong dan memberkatinya. Dan kami juga berdoa pada saat ini untuk anak-anak kami yang berjuang untuk mencari pendamping hidupnya. Tuhan berkenan Engkau mempertemukan dia dengan orang yang cocok, sehingga mereka boleh mendapatkan teman, untuk mereka boleh saling mengasihi, saling mendukung, saling menopang di dalam hidupnya. Dan juga kami berdoa untuk keluarga-keluarga pada saat ini yang sedang menantikan anak di tengah-tengah kekeluarganya. Telah beberapa waktu lamanya Tuhan, mereka hidup dalam rumah tangganya tapi belum memperoleh anak. Untuk itu ya Tuhan, jamahlah tubuhnya, jamahlah bagian-bagian yang rusak,
Jamahlah bagian-bagian yang membuat mereka terhalang untuk mendapatkan anak, sehingga pada waktu yang tepat, pada situasi yang cocok, Tuhan, Engkau mengaruniakan kepada mereka anak untuk mereka kasihi dan untuk mereka dampingin, sehingga melalui kehidupan mereka Tuhan semakin nyata kuasa dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah hari ini boleh menjadi hari yang penuh sukacita, penuh kebahagiaan bagi kami. Inilah doa kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman yang akan kita dengarkan, yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiranmu, akan menyertai kamu dalam setiap pekerjaan, tugas, karya, dan usahamu. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup.